Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik yang ada di rumah, walaupun kita belum bisa beribadah di gereja bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan di gereja bersama-sama, tetapi kita harus tetap semangat. Nah, adik-adik yang di rumah, mari siapkan hati, pikiran adik-adik, tinggalkan dulu segala kesibukan adik-adik. Kita akan memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan happy ya ya ya. Adik-adik semua tetap dalam keadaan berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun lewat video. Terima kasih Tuhan Yesus, itu tidak mengurangi semangat kami untuk mau mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, kami mau melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan melayani. Tuhan memberkati anak-anak di rumah yang akan mendengarkan. Biarlah Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, berkati juga Ibu Pendeta, berkati juga Kakak Wawan yang akan membawakan musik. Biarlah Tuhan mereka boleh tetap merasakan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik kepada kita semua. Buktinya Tuhan sudah melindungi kita semua sepanjang malam lamanya hingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti ibadah. Untuk itu mari kita angkat satu pujian yang mengatakan Allah itu baik. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rika M. Korwa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesus sayang padaku. Yesus Tuhanku, sayang
Mitra untuk minggu ini, mari kita berdoa. Kita semua duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang adalah firman yang memberi kehidupan dan yang menuntun kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu hidup dan percaya kepadamu sebagai Juru Selamat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kami waktu di hari Minggu Tuhan yang kudus ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati kami ya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kuduskanlah kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami, berkati setiap hati dan hidup kami untuk siap menerima kebenaran Tuhan. Jauhkan daripada kami semua pikiran dan gangguan apapun yang mengganggu kami saat kami belajar firman Tuhan, dan Tuhan Yesus pimpin kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ibu akan baca, anak-anak dapat mengikuti dari Alkitab atau mendengar firman Tuhan pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang diutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, shalom. 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 Ya, selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk anak-anak yang ada di rumah, yang
boleh mengikuti siaran sekolah minggu Jemaat Immanuel di pagi hari ini. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dari surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ibu pilih 2 ayat yang menjadi ayat untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, 2 ayat ini Ibu memberikan tema Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan kita. Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan kita. Ya, masih ingatkah kita bulan September kemarin ada ibadah yang kita buat tiap hari di rumah. Entah itu pagi atau malam, kita baca dan Ibu Pendeta bawa kembali cerita yang ditulis pada tanggal 29 September tahun 2020 kemarin. Ya, pembacaannya dari kitab Pengkhotbah dan juga dari kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Bercerita tentang kepuasan. Ya, ada seorang anak yang ingin memiliki sepasang baju yang baru. Ia minta kepada ibunya untuk membeli, kemudian ibunya membelikannya. Anak ini merasa senang karena keinginannya telah terpenuhi. Beberapa lama kemudian anak ini juga menginginkan baju yang lain yang sama dengan temannya di sekolah. Karena dia lihat, temannya itu punya baju bagus. Lalu dia ingin memilikinya lagi, walaupun dia baru saja dibelikan baju yang baru oleh ibu. Lalu dia minta lagi kepada ibunya untuk membelikan. Ya, anak ini tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya, dan dia ingin lagi yang lain. Ini contoh kehidupan manusia. Kadang kita juga sebagai anak-anak, kalau kita lihat teman kita punya sepatu atau sendal baru, mama belikan saya sendal, padahal ada sendal di rumah yang kita bisa pakai. Kita lihat yang sana teman kita punya yang bagus, kita bilang, mama belikan yang itu. Nanti mama sudah beli, main lagi dengan satu teman, oh itu yang bagus, mama belikan ini. Jadi kita tidak pernah merasa puas. Ya, itu kehidupan manusia. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, manusia selalu punya keinginan lebih banyak dari apa yang dimiliki, dan ia akan terus berusaha untuk mencari, kumpul sebanyak-banyaknya uang, lalu membelikan apa yang menjadi keinginannya, tanpa dia berpikir bahwa yang ada ini masih bisa saya pakai saja tanpa harus menambah, membuat orang tua harus berpikir, bekerja keras. Ya, situasi sekarang ini COVID-19 yang melanda dunia, di seluruh dunia itu sudah krisis, sudah kurang. Kita di Indonesia juga seperti itu, di Timika saja seperti itu. Mama kalau ke pasar beli rica itu kadang dia harga sudah sampai 100.000. Mama harus pikir bagaimana 100.000 ini saya bisa olah untuk bisa beli beras, bisa beli sayur, bisa beli daging. Mama harus pikir. Oleh karena itu, firman Tuhan ini Rasul Paulus dia tulis untuk jemaat di Filipi. Rasul Paulus pada waktu itu dia dipenjara. Kenapa dia dipenjara?
karena dia menyampaikan firman. Jadi orang-orang yang tidak suka karena mereka tahu Rasul Paulus itu dulu orangnya jahat. Dia suka kejar orang Kristen, dia bunuh, dia siksa. Sehingga orang-orang Kristen yang tahu bahwa firman Tuhan itu diwartakan oleh Rasul Paulus, maka orang-orang yang dulunya lihat, oh ini orang ini dulu dia suka kejar kami orang Kristen, kenapa dia harus balik menyampaikan firman? Dan mereka menghukum Rasul Paulus. Dia masuk penjara, tetapi dia tidak pernah lupa untuk mengirim surat. Dia kirim surat kepada jemaat di Filipi. Dia bilang begini, saya sudah pernah alami apa yang disebut susah. Saya sudah pernah apa yang pernah dialami oleh saya sebagai orang yang juga merasa lapar. Saya juga pernah merasa ada kelimpahan. Saya juga pernah tahu itu apa kekayaan, dan segala sesuatu itu saya sudah pernah rasakan. Dan Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi dalam bagian firman Tuhan itu, dia katakan terima kasih atas pemberian jemaat. Dia tahu Injil itu sudah disampaikan dan jemaat-jemaat tidak saja terima firman, tetapi mereka terus berdoa untuk Rasul Paulus. Seperti kita di dalam jemaat, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh, bapak dan mama, majelis jemaat, kita selalu saling mendoakan. Itu juga yang Rasul Paulus alami pada saat dia di penjara. Ia didoakan oleh jemaat yang pernah dia layani. Oleh karena itu Rasul Paulus tulis firman Tuhan ini, surat ini kepada jemaat di Filipi, dan dia katakan, Ibu Pendeta tadi pilih ayat 13 dan ayat 19. Rasul Paulus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Rasul Paulus di penjara, tapi dia tahu dia punya kesulitan hidup, dia tidak bisa bebas untuk berbicara tentang firman, tapi dia tahu bahwa Tuhan punya kuasa. Firman itu bisa didengar oleh jemaat-jemaat. Dalam setiap surat yang dia tulis, dia selalu memberi nasihat, dia selalu memberi pengajaran tentang firman itu, dan dia selalu berkata bahwa Tuhan Allah itu Allah yang kaya. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dia akan memenuhi segala keperluan kita karena Tuhan kaya. Dia sumber segala-galanya. Oleh karena itu Rasul Paulus bilang kepada semua orang percaya bahwa Tuhan Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sanggup memenuhi kebutuhan kita. Karena tadi Ibu bilang Rasul Paulus dia sudah tahu, dia sendiri pernah rasa yang susahnya itu bagaimana, yang hidup kelimpahan itu bagaimana. Dia juga pernah merasa puas, tapi dia juga pernah bergumul. Dia sudah merasakan itu semua. Sehingga dia mengajak jemaat untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus tadi Bu bilang ayat 13, dia bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak dengan mama sekarang harus berpikir dan bertindak, bekerja dengan keras untuk memberi perhatian, memberi kehidupan waktunya untuk kebutuhan kehidupan kita di rumah. Bapak dengan mama bisa kuat dan melakukan semuanya itu karena apa? Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus menyanggupkan Bapak dengan mama bekerja untuk mencukupkan kebutuhan kita setiap hari di rumah. Oleh karena itu, kita bisa katakan Bapak dan mama adalah pahlawan kita. Mereka selalu bekerja keras untuk memenuhi setiap hal yang kita perlukan. Berpikir bekerja keras untuk membayar uang sekolah,
berpikir dan bekerja keras untuk mendapat uang membeli kebutuhan hidup kita di rumah, beli beras, beli sayur, beli ikan, beli buah, beli daging. Semua yang kita perlu pasti orang tua bekerja keras. Oleh karena itu, firman Tuhan minggu ini bercerita tentang pengalaman Rasul Paulus. Dia berdoa untuk jemaah, maka kita juga anak-anak sekolah minggu punya kewajiban dan tanggung jawab juga berdoa untuk Bapa dan Mama, supaya mereka diberi kesehatan, kekuatan untuk bekerja. Dan satu hal yang kita juga minta kepada Tuhan, Tuhan sanggupkan Bapa dengan Mama untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Firman Tuhan hari ini mengajar kita, walaupun kita masih belum mengerti dengan baik apa yang Tuhan Yesus kehendaki, tapi dari hal kecil yang kita buat adalah jangan lupa untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Bapa, berkati Mama, berkati semua orang yang selalu berjuang untuk mempersiapkan setiap kebutuhan hidup kita di dalam rumah. Kita percaya Tuhan Yesus yang adalah sumber segala-galanya akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya. Satu hal yang harus kita ingat, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan lupa kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu kita cari kerajaan Allah. Maka yang kita perlukan tiap hari pasti Tuhan lengkapi. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak mau selalu yakin dan percaya bahwa segala hal yang kita hadapi sekarang kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita, dan kita percaya bahwa Allah sumber segala sesuatu yang dengan kekayaan kemuliaannya dalam Yesus Kristus akan memenuhi, melengkapi, menyempurnakan, menolong dan menguatkan kita semua untuk percaya kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati anak-anak di rumah, memberkati Bapa dan Mama, memberkati kakak, adik, dan semua orang yang kita kasihi dimanapun mereka ada, dengan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kekayaan dan kemuliaan, sanggup menjawab dan memenuhi setiap kebutuhan jasmani dan juga rohani kita. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Ripka M. Korwa STH. Nah, pada saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Nah, sambil mempersiapkan persembahannya, kita mengangkat satu pujian yang berkata, berlimpah sukacita di hatiku. Ya, mari anak-anak kita mau berdoa syafaat dan doa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus di hari ini. Kami sudah boleh bersama memuji, memuliakan nama-Mu,
membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman dalam renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami minta dalam nama Yesus, firman yang hidup dan Roh Kudus, biarlah firman Tuhan itu kami mengerti dan kami jadikan sebagai pedoman hidup bagi kami, supaya kami bersyukur dengan apa yang kami miliki dan kami terus percaya setiap kebutuhan kami pasti Tuhan Yesus akan lengkapi dengan kuasa, kekayaan, kemuliaan Tuhan yang kami percaya. Terima kasih, kami berdoa Tuhan beri kuat, beri sehat, beri hikmat dan kebijaksanaan bagi Bapa, Mama, dan semua orang yang kami punya yang selalu bekerja keras untuk melengkapi kebutuhan kami tiap hari di rumah. Roh Kudus pimpin, tuntun, dan berkati mereka dalam setiap tanggung jawab hari lepas hari. Kami berdoa mohon penyertaan Tuhan, kami juga berdoa mohon hikmat, kepintaran, roh kepandaian bagi kami untuk kami pergunakan ketika kami belajar. Kami masih mempergunakan belajar online atau dengan tugas-tugas yang kami terima untuk kami selesaikan di rumah. Kami mohon Tuhan Yesus lengkapi kami dengan Roh Kudus. Tolong kami untuk kami mengerti setiap pelajaran yang kami pelajari, baik itu lewat media online tetapi juga lewat tugas-tugas yang kami kerjakan di rumah. Kami percaya bahwa segala kebutuhan kami pasti Tuhan Yesus lengkapi, karena Engkau adalah guru yang agung, sumber hikmat dan pengetahuan dan kepintaran, maka pasti Tuhan memberkati kami. Kami mempersiapkan diri, ada yang akan masuk dalam ulangan-ulangan semester. Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami semua. Kami yang masih kecil dalam kehidupan kami, ketika kami ada di rumah bersama kakak, bersama adik, bersama bapak dan mama, dan semua yang ada di rumah. Tuhan pimpin kami walaupun kami masih kecil, dan kami selalu memperoleh kasih karunia Tuhan lewat semua perhatian, kasih sayang dari seisi rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sudah mempersembahkan persembahan kami pagi hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus berkati supaya dari apa yang kami beri walaupun sedikit, tapi kami belajar untuk selalu mengucap syukur dengan apa yang ada pada kami. Karena setiap kebutuhan kami Tuhan siapkan, Tuhan lengkapi dan Tuhan berkati. Maka yang kami persembahkan adalah syukur kami atas segala karunia Tuhan. Bapa kami juga ingat dan kami terus berdoa untuk proses pelayanan yang telah dilakukan walaupun lewat media untuk anak-anak sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati pengajar, kakak-kakak pengasuh, pengajar guru sekolah minggu yang dengan segala keterbatasan yang ada pada kami, tapi kami tidak terhalang untuk menjadi penyalur berkat bagi anak-anak kami di rumah. Tuhan berkati kehidupan pribadi dari pengajar-pengajar anak-anak Tuhan dengan talenta yang Tuhan percayakan. Mereka terus kembangkan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pribadi, pergumulan, dan keluarga mereka, baik orang tua, saudara bersaudara yang terus menopang para pengajar sekolah minggu ini, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan pakai mereka lebih dahsyat, lebih ajaib untuk melayani anak-anak kami di Jemaat GKI Immanuel Timika, supaya anak-anak kami semakin bertumbuh mengenal Tuhan Yesus lewat siaran sekolah minggu yang telah dilakukan. Kiranya berkat ini menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan ini sembahyang kami. Kami bawa kepadamu ya Allah di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Sang Korban persembahan yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sekali lagi mengangkat satu pujian yang mengatakan, Aku diberkati.
kita menutup ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini dan kita mohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, melindungi dan memberkati kita mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat Ibu Pendeta Ripka M. Korwa STH yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat Kakak Erlin dan Kakak Wawan yang boleh melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan buat adik-adik di rumah, terima kasih boleh mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih buat orang tua yang boleh mendampingi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.